Life in Solo is calm and full of tradition. People here still follow many old ways, like how they dress, how they speak, and yes, how they cook. One of the special foods from Solo is called Selat Solo. The name might sound like salad, but it's not what you think. Selat Solo is a warm dish with slices of beef, sweet broth, vegetables, and sometimes egg or potatoes. It looks a little like a Western steak, but it tastes very Japanese. Untuk Selat Solo sendiri di Kusumasari itu memang dari awal berdiri untuk resep dari selatnya itu memang dari khas dari chef keraton. Jadi memang rasanya memang sedikit berbeda dengan selat-selat yang lain. Berarti resepnya awalnya dari chef keraton. Dari keraton. Ya. Kita untuk menjaga rasanya sendiri, kita lebih ke menjaga kualitas bahan juga, selalu mengetes bahan, terutama yang kayak seperti kuahnya selalu dites dulu sama yang senior, chef senior dari dapur, kemudian lalu dites kembali oleh yang punya sendiri. Jadi memang kita selalu menjaga untuk rasanya biar stabil. Kalau untuk menjaga kualitas rasa sendiri itu dari tadi ya, dari bahan bakunya sampai makanan sendiri itu jadi, itu sudah melalui tes-tes yang dari chef-chef senior yang ada di sini. Jadi memang kita untuk alurnya sendiri sudah tertata, jadi memang dari chef yang berpengalaman, kemudian baru dikasih garis. Untuk menjaganya sendiri, kita lebih ke menjaga kualitas makanan aja supaya bisa dinikmati dari beberapa kalangan generasi, terutama generasi muda yang memiliki selera yang lumayan lah untuk anak muda. Ya kalau kita kuncinya cuma itu Kak, menjaga kualitas makanan, menjaga pelayanan juga, sama melayani di beberapa area seperti catering itu, di beberapa acara di luar. Oh ya, masalah catering itu saya juga ada pertanyaan tambahan nih. Kusumasari itu apakah membuka layanan lain seperti pesanan besar atau acara seperti mantenan, hajatan atau perjamuan? Justru Kusumasari itu dari awal berdiri itu memang dahulunya kan memang catering, jadi memang melayani pesanan-pesanan di luar gitu, hajatan, acara yang buat makanan gitu, kumpul-kumpul. Terus kemudian di tahun 1988 itu baru membuka resto. Nah, jadi kalau untuk acara hajatan itu memang sudah dari dulu, awalnya memang dari situ. Awal dari Kusumasari itu memang dari catering ya, betul. Oh, baru restorannya berdiri ya. Betul. Selamat sore. Oke, sore. Saya Carla dari SMA Negeri Panci. Oke, perkenalkan juga saya dengan Sera sebagai owner dari Selat Fins. Fins itu sebetulnya nama dari 4 bersaudara. Dari adik saya yang paling kecil yaitu Vina, lalu Ian, lalu Randy, dan saya anak yang paling besar Sera. Harapannya orang tua saya dulu waktu kasih nama Fins supaya usaha Fins ini itu dari kecil on the way menjadi besar gitu, semakin besar. Kalau yang membuat beda itu sebetulnya kita itu dari awal dulu Fins ini dibuat, produknya itu kan signature-nya ada selat ya. Nah itu produknya sendiri pun itu sudah jadi fusion, jadi orang tua saya itu membuat supaya secara rasa itu tidak terlalu lari dari yang original, tapi sudah disesuaikan dengan lidah yang lebih umum, jadi tidak terlalu manis, bumbunya lebih rich dan porsinya lebih besar gitu. Jadi bisa jadi itulah yang jadi pembeda. Hingga sekarang berkembangnya makin banyak menu, kita mengangkat dari makanan-makanan sehari-harinya orang Solo itu dengan
penyesuaian secara rasa itu lebih bisa diterima ke lebih banyak orang. Jadi bukan melulu orang Solo atau orang yang sudah sepuh, tapi anak muda, anak kecil, orang luar Solo pun bisa menerima. Kan ini kan best sellernya kan yang Selat Solo Iya, gitu ya. Kalau betul. ada menu lain nggak yang kayak masih banyak digemari sama masyarakat? Iya, kalau untuk top 3-nya itu sebetulnya selain selat itu juga ada sup matahari, dan juga yang satu lagi yang digemari sama anak kecil itu sup makaroni. Nah itu kan makanan-makanan harian ya, makanan sehari-hari, makanan rumahan ya, yang kita buat itu menjadi istilahnya dikemas sedemikian rupa, lebih standar dan istilah praktis lah gitu. Comfort food. Jadi comfort foodnya orang banyak, betul. Dan kalau mau tanya ini Selat Foods itu udah berapa lama ya berdirinya? Awalnya tuh di 2007 ya, waktu itu ya, tapi masih dikelola ini ya secara tradisional oleh orang tua saya. Lalu saya di 2016 akhir itu take over, dan ya hingga sekarang bisa menjadi 15 cabang. Jadi udah 18 tahun ya? Sudah 18 tahun. Dan kalau selama Selat Foods ini berdiri itu kan flashback ke tahun 2020 pas Ya. pandemi, Ya, itu tuh kan bisnis kan jadi kayak apa itu? hancur. Iya, karena adanya pandemi. Betul, Itu, betul, betul. Selat Foods sendiri tuh kayak merasakan dampaknya itu apa aja? Sebenarnya kalau merasakan dampak pasti ya, siapa sih yang merasakan dampak, semua lini bisnis itu kena, kecuali yang bisnisnya itu medical, nah itu lagi naik-naiknya. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, kita justru lebih ke ketika ada problem, saya belajar dari mama saya ya, kita itu lebih fokus on the solution instead of the problem itself. Jadi contoh waktu pandemi, problemnya apa sih? Problemnya ada peraturan pembatasan orang makan, lalu dan lain sebagainya lah. Waktu itu yang intinya omset kita turun, aktivitas kita juga otomatis lebih terbatas. Nah, karena keterbatasan itu waktu kita banyak, justru waktu itu saya lebih ke apa nih ya yang bisa saya kerjakan. Oke, kenapa enggak? Waktu itu musimnya sosial media, terutama TikTok, influencers. Tapi kalau saya bayar influencers, uang penjualan lagi turun. Nah, saya waktu itu bikinlah konten, itu istilahnya bukan saya bikin konten ya, saya bentuk komunitas influencer. Yang kebetulan waktu itu mereka menamakan diri menjadi namanya Vince Boys, yang akhirnya viral sampai ke TV-TV dan diundang beberapa artis ternama lah. Nah, waktu sehingga brandingnya jadi kuat, sehingga singkat cerita lagi 3 tahun, hampir 3 tahun pandemi, kita justru malah nambah 3 cabang. Ya dari situlah istilahnya market kita justru bertambah dan engagement di sosial media tinggi. Jadi orang kayak terbrainwash ketika waktu pandemi, termasuk anak-anak, kamu sekalian juga di rumah aja nih. Ketika buka sosmed, maunya Vince makan jadi tahu. Ya itulah salah satu contoh ya. Jadi ada problem, gimana sih malah kita create something dari problem ini. Instead of malah mungkin minta bantuan siapa ya, minta ke pemerintah, minta ke apa, enggak minta-minta, justru kita apa ya solusinya. Itu salah satu contoh. Inspirasi dan apa harapannya sendiri buat Selat Foods? Harapan saya sih semakin banyak cabang lagi, sehingga makin banyak orang tahu Selat Solo, makanan-makanan Solo lainnya melalui Vince Selat gitu, sehingga nama kota Solo ini makin harum melalui kuliner. So now, Selat Solo is more than just a dish. It's a mix of cultures and a piece of Solo's history you can taste.